Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Pertemuan kita lanjutkan. Pada pertemuan ini Ibu akan bercerita tentang bab terakhir atau bab 9. Di sini Ibu akan memberikan pemahaman tentang salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pajak. Ya. Ibu akan memberikan pemahaman apa itu pajak. Ya, yang merupakan salah satu bentuk dari perwujudan nilai Pancasila. Bu, kenapa pajak? Kenapa nggak yang lain? Nah, yang jadi masalah ini adalah pajak ini yang sampai sekarang menjadi masalah di kita. Karena apa? Tingkat kesadaran membayar pajak dari warga negara itu sangat rendah masih. Ya, nah, itu. Apa saja, Bu, pajak itu? Apakah pajak itu merupakan sebuah kewajiban? Oh iya, pajak itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, contoh simpel aja sebelum saya masuk materi, contoh bayangannya. Parkir yang paling mudah. Parkir itu ada pajaknya kan? Apa, Bu? Lah, kalau kamu parkir itu kan bayar parkir 2.000 kan? Nah, itulah namanya pajak parkir 2.000. Nah, yang terjadi apa? Anda parkir, ya kalau si tukang parkirnya datang minta, kamu kasih, tapi kalau enggak, kamu pergi. Padahal kamu sudah mendapatkan hak loh, tapi kamu nggak menjalankan kewajiban. Nah, itu bukan perwujudan nilai Pancasila, karena nilai Pancasila itu menyatakan bahwa antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau kamu numpang parkir, ada tukang parkirnya, ya sadar dirilah, jangan pergi, jangan lari gitu aja, bayar parkirnya, ada nggak ada tukang parkirnya. Malah kalau lebih bagus, belum ada tukang parkirnya, kamu cari, ini parkirnya yang mana nih uangnya, uang parkirnya, itu loh. Bukannya kamu lari aja begitu, ya. Oke, nih kita masuk ke dalam. Ya, kenapa kok pajak? Karena pajak ini adalah hal yang paling riskan. Nih alasannya. Kalau Anda rajin bayar pajak, ya, kok suka bergaul, Bu? Iya, ketika kamu bayar pajak itu kan pasti ketemu dengan orang banyak ya. Nah, antri panjang gitu ya. Sambil ngantri bisa ngobrol terkait dengan kewajiban membayar pajak kan. Nah, itu. Jadi kita banyak pergaulan, mungkin kita ketemu teman lama, atau ketemu dengan teman baru, atau ketemu ada cantik kali cewek itu, bisa aduh saya suka nah, bisa kamu deketin, akhirnya bisa jadi pacarmu misalnya gitu. Itu suka bergaul terkait dengan kewajiban membayar pajak. Nah, suka bekerja sama, di mana letak kerjasamanya terkait membayar pajak, kewajiban membayar pajak? Letak kerjasamanya kamu udah antri, itu udah kerjasama tuh ya, ngikutin aturan bahwa bayar pajak itu ya belum antrian, ada nomornya. Nah, kamu udah bekerja sama mengikuti aturan. Duduk, begitu giliranmu kamu duduk, kamu cerita, kamu mengikuti, kamu nunggu kalian menunggu proses pembayaran pajak itu sampai selesai. Nah, itu dikatakan dengan kerja sama, nggak maksa-maksa, cepet mbak, ini aku mau ke sini nih, itu namanya nggak kerja sama. Tapi kalau kerjasama dengan sabar, apapun kondisinya ya kita ikutin aturan mainnya sehingga pembayaran pajak kita boleh selesai dengan baik ya. Nah, itu. Kemudian alasan lanjutnya, dengan kewajiban membayar pajak kita memiliki rasa peduli. Rasa peduli yang seperti apa? Ya peduli dong, misalnya gini, bayar pajak yang paling mudah tadi apa? Parkir ya. Nah, kalau kamu bayar pajak parkir kan membantu perekonomian si tukang parkir. Walaupun nggak utuh ke dia, nanti dia ada setorannya kemana? Ke tempat yang punya wilayah parkir itu misalnya dia harus bagi. Nah, sisanya kan bisa untuk Anda, berarti dengan membayar parkir itu Anda sudah peduli untuk membantu perekonomian si tukang parkir. Kewajiban pembayar pajak itu hidup berkelompok. Iya, hidup berkelompok. Misalnya gini, contoh kayak Anda mau ngisi SPT, nggak bisa, sambil ngantri tuh, terus nanya-nanya kiri kanan,
Sini, dibantuin yuk, barengan kita kerjaan bareng-bareng yuk. Nah, begitu kerjaan bareng-bareng kita sudah mau hidup berkelompok. Nah, itu. Ya, itu alasannya. Kemudian nih, sumbernya. Sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis. Bu, kagak jelas bacaannya, nggak usah sedih. Buka buku halaman 151 sampai dengan 152. Silahkan Anda baca. Kalau sudah dibaca, kurang paham, boleh tanya ke ibu. Nih, bentuk-bentuk resmi yang ditetapkan oleh negara, bentuk pajak resmi. Pajak dan retribusi daerah, contohnya apa saja jenis retribusi daerah itu? Ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Apa sih yang termasuk dalam retribusi ini? Silakan di buku halaman 153 ada. Retribusi jasa umum tuh misalnya retribusi pelayanan kebersihan, tuh ngangkut sampah. Anda kan kalau di rumah di komplek-komplek itu ya, kalau ngangkut sampah kan pasti bayar bulanan tuh ibumu ya ke tukang sampahnya. Tuh di situ ada pelayanan parkir. Nah, di tepi jalan-jalan umum yang memang ada lahan parkirnya, tuh kan? Nah, itu termasuk retribusi jasa umum. Kemudian retribusi jasa usaha, tinggal dibaca. Nah, yang punya pasar, yang punya kios-kios di pasar misalnya. Retribusi perizinan, misalnya ini apa? Di situ ada retribusi usaha periklanan, misalnya perikanan atau mungkin usaha hotel misalnya ya, itu harus ada izinnya. Nah, itu. Kemudian nih, lain lagi selain tadi yang namanya retribusi daerah, ada bea cukai, masih di halaman 153. Bea cukai, ya apa sih barang yang kena bea cukai itu? Ada alkohol, ya. Ada etanol, ada tembakau, ada cerutu, ada korek api, segala macam tuh. Itu salah satu barang kena cukai, itu contoh simpelnya. Ya. Oke. Bentuk pungutan pajak resmi lainnya selain retribusi daerah, bea barang bea cukai, ini ada bea dan ada sumbangan. Kok sumbangan, Bu? Iya, pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Pengumpulan dana itu dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Nah, sumbangan itu kalau dilakukan oleh pemerintah itu namanya bentuknya sudah dikatakan pajak. Ya, nanti masuknya kemana? Sumbangan itu masuk ke kas daerah atau kas negara. Itu namanya sumbangan. Ada bentuknya apa? Misalnya pungutan dari pemerintah. Tuh, bayar parkir. Bayar parkir itu kan, parkir itu olahan daerah tuh, retribusi daerah. Nanti kan kamu bayar parkir 2000 dikumpulkan setiap hari atau setiap bulan, nanti si tukang parkir setor ke, misalnya ada penjaganya wilayah itu, nanti penjaganya ada bosnya lah ya, bos parkirnya. Nah, bos parkirnya itu dari orang Pemda misalnya. Nah, maka uang dari uang parkir misalnya 1 bulan dia dapatnya 1 juta. Maka misalnya 500.000 untuk si tukang parkir, 500.000 disetorkan ke si bos yang katanya dari pemerintah daerah tadi. Maka si bos itu akan menyerahkan uangnya ke kas daerah, itu yang namanya sumbangan ya. Nih, bentuk pungutan resmi yang ditetapkan oleh negara. Bedanya apa? Pungutan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, itu silakan dibaca di 155. Ya. Kalau pungutan resmi, imbalannya langsung dari negara. Kalau pajak, nggak langsung. Kalau resmi tidak ada unsur paksaan. Kalau pajak memang harus, misalnya pajak bumi dan bangunan, mau nggak mau bayar. Nanti kalau nggak dibayar, ya dendanya setiap hari banyak. Nah itu. Nanti pas waktu bayar ke yang tahun depannya numpuk semua. Nah itu. Kalau pungutan resmi yang ini nggak ada unsur paksaan. Itu tadi, kalau parkir nggak ada tukang parkirnya kan bisa lari gitu ya. Nah. Kemudian nih, pemungutan pajak itu ada teorinya nak, nggak sembarangan. Jadi Departemen Pajak untuk memungut pajak itu ada teorinya. Teorinya apa? Teori daya pikul, daya beli, dan kewajiban pajak yang mutlak. Apa itu? Nah,
Silakan kamu baca di halaman 156. Kemudian selain punya teorinya, pajak itu enggak ada juga azas pemungutannya. Ada 4, ada azas equity, ada azas certainty, ada azas conveniency, ada azas ekonomi. Apalagi tuh, Bu? Bacalah di halaman 157. Tidak paham silakan tanya ke Ibu. Oke. Kita masuk ke kok bayar pajak itu membutuhkan kesadaran sih? Kesadaran membayar pajak itu berbeda dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak itu lebih tinggi kedudukannya dibanding kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dilandasi oleh pemahaman atas kegunaan dan manfaat pajak itu sendiri. Sedangkan kepatuhan membayar pajak itu dilandasi dengan faktor dorongan moral. Itu loh bedanya. Ya. Jadi pajak itu membutuhkan kesadaran. Kesadarannya apa? Kesadaran membayar pajak dan kepatuhan membayar pajak. Kalau tidak ada salah satu, maka pajak tidak akan terpenuhi. Ya, pajak yang pendapatan dari pajak yang diharapkan oleh pemerintah tidak akan terpenuhi. Nah, itu. Kalau dua-duanya nggak ada, ya udah lewat tuh pajak. Nah, itu ya. Karena pajak itu sangat dibutuhkan untuk membangun NKRI. Nah, itu. Upaya meningkatkan kesadaran pajak. Upaya meningkatkan kesadaran pajak ada di halaman 158. Ada 4 poin ya. Upaya meningkatkan kesadaran pajak itu sangat terkait dengan kecerdasan ideologis warga negara. Nah, ini kecerdasan ideologis. Ideologis kita apa? Pancasila. Kecerdasan kita menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, itu. Apa saja? Silakan dibaca di halaman 159 ya. Pentingnya kesadaran dan kepatuhan pajak. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kalau mau diwujudkan dengan nilai-nilai Pancasila, ada di situ. Nah, ya, silakan dibaca. Nah, halaman 159 ada poin-poinnya 1 sampai dengan 5. Ya. Pentingnya kesadaran pajak dan kepatuhan pajak tadi udah dibedakan. Ketika diwujudkan dengan nilai-nilai Pancasila seperti apa? Silakan dibaca dari halaman 159 sampai 160. Ya. Oke, nih. Paparan saya terakhir adalah tantangan tentang pajak yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan bangsa dan negara. Tantangan yang pertama, tantangan faktor internal, bersumber dari perilaku manusia yang mengabaikan kewajiban membayar pajak, ya. Atau juga tindakan penyelewengan. Jadi misalnya pajak itu udah dibayar, mungkin dititipkan dengan misalnya ya dititipkan dengan seseorang gitu ya, ternyata nggak dibayarin gitu loh. Nah, itu penyelewengan bentuknya. Atau mungkinnya kita bayar di misalnya ada kita nggak langsung bayar ke misalnya langsung ke kalau PBB itu ke dinas pajak yang di Pemda itu ya, nah yang dekat masjid dekat kantor wali kota ya. Nah, itu kalau kita nggak langsung ke sana, ada tempat-tempatnya, misalnya ada counter-counter yang bisa menjamin pembayaran pajak ya. Nah, ternyata mereka nggak setorin pajak kita, itu namanya penyelewengan ya. Nah, itu sehingga masyarakat sudah menganggap bahwa itu ketidakadilan. Oke. Kemudian faktor eksternal bersumber dari apa? Dukungan pelaksanaan pajak. Misalnya fasilitas pendukungnya. Sampai sekarang misalnya tahun lalu tiba-tiba pajak naik sedemikian rupa berlipat-lipat. Fasilitas pendukungnya apa sih? Sehingga orang banyak protes, turun lagi. Setelah protes berkali-kali, mengajukan permohonan segala macam. Nah, akhirnya pajak itu turun lagi. Kemudian ada sosialisasi tentang pentingnya pajak. Nah, ini sangat kurang, baru sekarang-sekarang. Dan makanya pajak juga dimasukkan sebagai bagian dari materi pembelajaran pendidikan Pancasila. Itu salah satu bentuk dari sosialisasi pentingnya pajak. Oke?
Tantangan ini merupakan materi terakhir kita hari ini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi Ibu Japri, boleh lewat grup, boleh. Oke, kalau memang tidak paham silahkan boleh ditanyakan. Sampai jumpa, sekian, terima kasih materi saya.